Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 20 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-muridnya sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Dimuliakanlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini merupakan kelanjutan dari perikop Injil yang kita dengar kemarin, di mana mengisahkan tentang seorang anak muda yang datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus bagaimana caranya untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan pada akhir perikop Injil yang kita dengar bersama kemarin, disebutkan bahwa ketika orang muda itu mendengar apa yang dikatakan Yesus untuk meninggalkan semua harta miliknya, menjualnya, dan memberikannya kepada orang miskin, maka ia pergi dengan sedih hati karena banyak hartanya. Setelah orang muda itu pergi, Tuhan Yesus lalu mengomentari keputusan orang muda itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan kita ketika kita memiliki segalanya dalam hidup kita ini, ketika kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, kita lalu membanggakan kekayaan itu, pencapaian itu, kesuksesan itu, dan berpikir bahwa segala masalah dalam hidup ini akan dapat terselesaikan dengan kekayaan, kesuksesan, pangkat yang kita peroleh. Dengan kekayaannya, kita manusia lalu menikmati hidup ini, status, dan segala pengaruhnya, dan menjadi sangat sukar jika kita harus kehilangan itu semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa Tuhan Yesus begitu di banyak kesempatan selalu mengingatkan kita sekalian untuk berhati-hati dengan kekayaan? Perlu diingat bahwa harta dan kekayaan di dunia ini mudah untuk kita raih. Tetapi mencari harta surgawi membutuhkan kesetiaan, kerja keras, bahkan pengorbanan yang besar. Kita boleh kaya, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta kekayaan. Kita boleh menjadi amat kaya, tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman kita kepada Kristus dan kepedulian kita kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selama hati kita, sikap dan perasaan kita masih sungguh melekat pada perkara-perkara duniawi, pada kekayaan, pada hal-hal lain yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan kita, maka kita tidak bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah meninggalkan yang lain dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, menjadi satu-satunya pribadi yang kita sembah, kita agungkan, dan kita muliakan. Jika kita ingin menerima keselamatan, janganlah kita mengandalkan usaha kita sendiri, tetapi mari andalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, maka marilah kita jangan pernah mengandalkan kekayaan dan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, harta kekayaan adalah anugerah dan berkat dari Tuhan, bukan untuk kita jadikan sebagai pusat fokus atas kehidupan kita. Harta kekayaan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempermudah kita masuk ke dalam kerajaan surga, yakni ketika kita mau berbagi berkat itu dengan sesama kita, terutama mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus juga mau mengajak kita
untuk berani meninggalkan apapun dalam hidup ini untuk semakin melayani Tuhan dan sesama. Dan Tuhan memberikan jaminan, meyakinkan kepada kita sekalian supaya tidak pernah takut, tidak usah gelisah, karena Ia akan menyertai setiap kita dan akan melimpahkan segala berkat surgawi dan duniawi untuk setiap kita yang setia menjadi muridnya dan setia melaksanakan tugas perutusan kita di tengah dunia ini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau anak-anak, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.